Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita setelah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian surat Al-Mujadalah, boleh juga dibaca Al-Mujadilah ya. Kalau mujadalah itu masdarnya, kalau mujadilah itu isim fa'ilnya. Jadi dua-duanya boleh. Sebagaimana di dalam tafsir nama tersebut adalah sama ya. Ada lagi nama lain yaitu qad sami. Di ayat ke-7 ini berkenaan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Jadi kalau kita sedang bertiga, maka yang keempatnya adalah Allah. Jika kita sedang berlima, maka sadisuhum, keenamnya adalah Allah. Wala adna min dzalika wala aktsar. Kurang dari itu atau lebih dari itu, Allah senantiasa illa huwa ma'ahum aina makanu. Allah senantiasa bersama kita dimanapun kita berada. Kebersamaan tersebut atau ma'iyah tersebut maknanya adalah ma'iyatul ilmi wal ihatah. Allah membersamai kita dimanapun kita berada dengan ilmu dan kemahatauannya yang meliputi kita semua. Jadi Allahnya tidak ada di diri kita, tidak ada fisik di diri kita. Juga Allah tidak ikut-ikut kita kemana-mana, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah ilmu dan pengetahuan Allah meliputi kita semua. Ini sama dengan pengertian bahwa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada kalian bahkan dari urat nadi kalian. Hablil warid itu pengertiannya adalah bahwa ilmu dan pengetahuan serta pencatatan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa lebih dekat bahkan dari urat nadi kita. Jadi bukan Allahnya ada di urat nadi, tetapi ilmu dan pengetahuan Allah serta pencatatannya oleh malaikat itu lebih dekat dari urat nadi. Jadi yang di urat nadi kita itu malaikat. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dirinya nahnu, itu artinya adalah tugas tersebut dilakukan oleh malaikat. Di ayat itu sebelumnya ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Sesungguhnya tidak ada satu lafaz pun diucapkan oleh manusia kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Baru setelah itu Allah tegaskan wa nahnu aqrabu, dan kami yaitu malaikat-malaikat pencatat kami aqrabu, lebih dekat kepada kalian bahkan dari urat nadi kalian sekalipun. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan ma'ahum atau ma'akum itu adalah ma'iyatullah bil ilmi wal ihatah. Allah bersama kita dengan ilmu dan kemahatauannya ya, yang selalu tidak akan pernah luput dari kita barang sedikit pun, sedetik pun atau sejengkal pun. Allah senantiasa mengetahui dan membersamai kita. Dan itu di dalam bahasa Indonesia juga hal tersebut sah. Contoh, saya berjalan bersama bulan. Apakah bulannya ada di diri kita? Tidak ada. Bulannya di sana, kitanya berjalan. Aku berjalan bersama waktu fajar. Ya. Kalau kita belajar maf'ul ma'ah misalkan zahabtu wal fajar. Saya berangkat bersama waktu fajar. Itu adalah waktu fajarnya tidak ada di diri kita. Atau zahabtu wasyams, saya berangkat bersama matahari. Itu bersama dengan matahari bukan berarti mataharinya ada di dalam diri kita, tetapi mataharinya menyinari di atas sana, kemudian kita berjalan. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ul ma'ah. Aku berjalan bersama matahari. Jadi pengertian ma'ah itu tidak mesti ma'a dalam arti kata bersama,
namun di situ Allah maha mengetahui, ma'iyahnya tentang diri kita maha meliputi segala apapun yang ada pada diri kita, tidak luput sedikit pun. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat tersebut juga memberi pelajaran kepada kita bahwasanya ilmu Allah itu maha luas, meliputi segala sesuatu. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput sedikit pun, sekecil apapun, bahkan lebih kecil dari virus ataupun kabiratan, ataupun itu alam semesta. Tidak ada sedikit pun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa paham keagamaan, akidah ya, paham akidah dalam keagamaan, ada sekelompok orang, beberapa kelompok bahkan, yang meyakini Allah itu mengetahui yang umum tetapi tidak mengetahui yang detail. Ada kelompok keagamaan memahami akidah seperti itu, dan ini adalah tidak benar. Yang benar adalah Allah maha meliputi, maha mengetahui segala sesuatu, sogirotan au kabirotan, yang paling kecilnya bahkan lebih kecil dari virus, wala kabirotan, ataupun yang paling besarnya lebih besar dari alam semesta ini. Kalau kita ingin tahu besarnya alam semesta, kita bisa sedikit pendekatan dengan astronomi. Bumi itu adalah satu titik kecil dari satu galaksi yang bernama Bima Sakti. Galaksi tersebut berisi 2 miliar benda langit. Bumi itu titik kecil dari galaksi Bima Sakti yang berisi 2 miliar benda langit. Galaksi Bima Sakti yang berisi 2 miliar benda langit ini hanya satu titik dari 2 miliar galaksi-galaksi yang lain di semesta ini. Bahkan penemuan terbaru, jumlah galaksi tata surya itu lebih dari 170 triliun. Dan galaksi yang berjumlah sekian triliun itu hanyalah seperti cincin yang dilempar di padang pasir dari luasnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah maha besar dari seluruh makhluknya. Arasy itu hanyalah makhluk Allah, dan Allah tidak membutuhkan arasy. Sehingga ini harus menjadi keyakinan dalam hati kita bahwa ilmu Allah adalah meliputi dan senantiasa ada ya dalam segala kehidupan makhluknya. Yang kedua, pelajaran kedua, tahrimu tanaji salasati dunal wahid lima fi dzalika min idkhalil huzni alaihi li'annahu qad yadhunnu annahum yatakallamuna fi. Di dalam agama kita dilarang hukumnya orang, 3 orang ya, salasah, 2 orangnya berbicara, ngobrol, 1 orangnya ditinggalkan, dicuekin. Dalam agama kita tidak boleh ada 3 orang, 2-nya ngobrol, 1-nya diam. Tidak boleh. Dalam hadis la yatanajasnani duna salis, tidak boleh 2 orang ngobrol lalu ada seorang kawannya yang tidak diajak ngobrol. Karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa sedih atau rasa curiga dari orang ketiga ini. Jadi kalau sedang bertiga, jangan ngobrol berdua, karena itu dapat menyakiti hati orang yang ketiga. Ini berlaku juga bagi orang yang ngobrol dengan bahasa tertentu tanpa dipahami oleh orang ketiga. Ada 3 orang, yang 2 ngomong bahasa tertentu, yang 1 tidak paham, itu dalam Islam dilarang. Tidak boleh seseorang bercakap-cakap 2 orang dengan tidak memperhatikan orang yang ketiga. Orang ketiga bukan orang ketiga dalam arti kata sinetron ya. Orang ketiga itu orang yang ada di sekitar kita di tiga. Jadi kalau 3 orang, 1 jangan ngobrol dengan bahasa yang tidak dipahami semua. Yang kedua, tidak boleh ngobrol berdua tanpa melibatkan orang ketiga ini. Kalau jumlahnya lebih dari 3 dipersilahkan. Misal 4 orang, 5 orang, karena dia ada temennya. Dia ada temennya. Yang nggak boleh itu kalau 3 orang, 1-nya tidak dia bicara, atau 3 orang 1-nya tidak paham bahasa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Kita kadang begitu kan, ada 3 orang, dua nanti ngobrol bahasa Sunda, itu yang ketiga curiga, ini jangan-jangan ngomongin saya ini. Ya semua Jawa, Sunda, Batak semua gitu. Kalau dia ada kawannya, kita orang ketiga, dia ngobrol dengan bahasa dia, nggak boleh. Di dalam Islam hal tersebut dilarang. La yatanaja isnani duna salis,
fa inna dzalika yuhzinuh. Dalam hadis Rasulullah tidak boleh orang bercakap-cakap dengan menyakiti atau membuat sedih orang yang ketiga. Saya kira kias ini dapat diberlakukan kepada apapun bentuk dan jenis ngobrol komunikasi yang dapat sekiranya memojokkan atau membuat orang yang tidak berkomunikasi merasa tersudutkan atau merasa mencurigai apa yang diobrolkannya tersebut. Itu ayat yang ketujuh. Makanya di sini dijelaskan bahwasanya diharamkan dalam agama kita ngobrol dua orang tanpa diketahui oleh orang ketiga, padahal dia ada di situ. Ya. Berikutnya adalah ayat yang ke-8. Alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa summa ya'uduna liman hu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul. Nah, yang ke-8 ini adalah adab kita mengobrol. Jadi ada adab ngobrol itu ada adab. Orang-orang Yahudi punya kebiasaan suka ngaronya orang-orang beriman. Jadi kalau orang beriman lagi ngumpul, lagi ngobrol, dia lewat dironyoh gitu di pipiluan. Tetapi pipiluannya itu untuk membuat orang beriman itu tidak nyaman gitu. Kemudian hal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka pun berhenti menyibukkan orang beriman dengan kata-kata mereka. Mereka taubat dari itu, tetapi melakukan ronyohan yang lain, yaitu ketika mereka ngobrol di majelis mereka yang diomongkan orang beriman. Jadi tadinya ngaganggu wae dengan ucapan, akhirnya berhenti karena dilarang oleh ayat ini, maka berganti menjadi akhirnya dia ngomongkan orang beriman. Itu kelakuan orang Yahudi. Wahai Muhammad, tahukah kamu orang-orang yang dilarang untuk bernajwa? Najwa itu komunikasi, tetapi komunikasinya itu harewos. Najwa itu harewos. Jadi kalau mata najwa, mata harewos. Berbicara pelan atau berbicara mempengaruhi, ngaganggu batur, ngajak ngobrol, itu namanya najwa. Najwa itu di dalam Islam nggak boleh. Dulu awalnya najwa itu dilarang kepada orang Yahudi yang selalu ngaronyoh ngaganggu orang beriman dengan cara seperti itu. Kemudian diperingatkan oleh Allah Ta'ala, ngaronyohnya berganti. Tidak ngaronyoh orang beriman, tetapi ngaronyoh sesama mereka namun membicarakan orang beriman. Dan bukan hanya itu, orang-orang tersebut kalau sedang ngaronyoh ngobrolkan, yang diobrolkan itulah maksiatir Rasul. Mempengaruhi orang-orang gimana tidak menyukai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mempengaruhi orang bagaimana ragu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mempengaruhi orang bagaimana udwan, punya sikap permusuhan. Jadi ngaharewos, ngahembus, mempengaruhi ataupun memprovokasi, ngadoktrin dan lain sebagainya untuk permusuhan, untuk bermaksiat kepada Rasul, untuk orang-orang beriman. Itu adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. Kemudian orang-orang Yahudi tersebut kalau mengucapkan salam kepada Rasulullah, mereka tidak mengucapkan salam sebagaimana pada umumnya orang mengucapkan salam. Salam mereka itu disebutkan di sini assalamu alaikum. Mudah-mudahan kamu kena racun hai Muhammad. Jadi orang Yahudi itu selalu mendoakan agar Nabi Muhammad terkena racun. Lalu oleh Nabi Muhammad dijawab waalaikum, dan juga kamu, mudah-mudahan kamu juga terkena racun. Racun itu atas kamu, bukan atas kita. Setelah diperingatkan begitu, tidak boleh ngaronyohan orang beriman, mempengaruhi, ngaganggu, ngahembus, ngaharewos orang beriman supaya ragu, supaya tidak suka dengan Rasul. Dilarang, mereka berhenti, akhirnya mereka sendiri yang ngobrol begitu untuk membicarakan orang beriman, sampai akhirnya diancam oleh ayat ini, tetapi mereka masih nantang. Laula yu'adzibunallah bima naqul. Hai Muhammad, kalau betul Tuhanmu melarang kami untuk melakukan hal seperti ini, silahkan turunkan azab itu kepada kami. Laula yu'adzibunallah bima naqul. Orang Yahudi itu suka nantang begitu. Jadi ya udahlah Muhammad, kamu jangan banyak bicara. Kalau memang betul ancamanmu, sok datangkan azabnya. Itu orang Yahudi. Nantang begitu. Maka kata Allah, hasbuhum jahannam yaslaunaha.
wahai Muhammad biarkanlah mereka, nanti azabnya di neraka jahanam sekalian. Wa bi'sal masir, fa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita boleh katakan, azabnya orang-orang Yahudi yang memusuhi Islam, memusuhi Rasulullah, itu kelak di neraka jahanam. Jadi kalau ada sekarang orang bertanya misalkan, kenapa itu Zionis kok nggak dihancur-hancurkan, nggak diazab-azab? Maka ini jawabannya, hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Kata Allah, nanti sekalian diazabnya di neraka jahanam sekaligus, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Itu tafsir ayat yang ke-8, bahwasanya kalau kita punya kebiasaan ngaronyoh batur, ngaganggu batur, ngaharewas, ngahembus, ngajak ngobrol dan lain sebagainya dalam rangka ketidakbaikan, ya, maka itu dilarang oleh Al-Quran Al-Karim. Satu-satunya najwa yang dibolehkan itu adalah la khaira fi katsirin min najwa illa man amara bi sadaqatin aw bi ma'ruf. Satu-satunya ngaronyoh atau ngajak bicara atau ngaganggu batur dengan pembicaraan kita yang dibolehkan itu adalah man amara bi sadaqatin aw ma'rufin, yaitu najwa yang menyuruh kepada berbuat baik berupa sedekah atau tadi kebaikan. Jadi najwa itu boleh dalam rangka kebaikan dan dakwah. Namun najwa dalam arti yang di luar itu maka tidak diperbolehkan. Tidak ada kebaikan sama sekali. La khaira fi katsirin min najwakum. Sesungguhnya tidak ada kebaikan apapun dari obrolan-obrolan kalian, kecuali obrolan itu amara bi sadaqatin au ma'rufin, kecuali obrolan tersebut mengajak orang berbuat sedekah baik ataupun ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan. Itu aturan kita dalam ngobrol, dalam bermajlis. Jadi majlis atau ngobrol itu sebenarnya tidak ada kebaikannya kecuali kalau obrolan tersebut menyuruh kepada kebaikan, sedekah au ma'ruf, ataupun juga kebaikan berupa sedekah berupa kebaikan kepada orang lain, atau ma'ruf berupa kebaikan-kebaikan umum yang lain, ya. Itu adalah tafsir dari ayat yang ke-9. Jadi sekali lagi tidak boleh kita adab dalam bermajlis, tidak boleh membicarakan sesuatu jika itu tidak ada kebaikannya. Lalu yang keempat, ada adab yang perlu kita perhatikan dalam majlis. Min adabil majalis atau fi halil akharin. Adab dalam majelis itu, kalau orang masuk maka kita harus merenggangkan tempat supaya dia bisa duduk. Berbagi tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang datang tidak boleh mengusir orang yang sudah duduk. Halik mana? Tempat orang ini nggak boleh. Ya. Dalam hadis sebutkan la yajlisu, tidak boleh seorang muslim duduk di tempat orang yang sedang duduk kemudian ngusir pergi dan dia duduk di sana, nggak boleh. Haram hukumnya bagi orang Islam menyuruh orang lain yang sudah duduk untuk meninggalkan tempatnya, lalu dia tempati, nggak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, adab majlis itu adalah kalau kita sedang duduk, ada orang datang, kita tidak boleh langsung pergi. Lagi duduk nih, 4 orang, 5 orang, ada orang datang, kita pergi, nggak boleh. Karena itu dapat menimbulkan perasaan tidak baik di orang yang duduk. Jangan-jangan perginya dia gara-gara saya duduk di sini. Walk out, nggak boleh. Kita masih memperhatikan sekitar kita, lagi bermajlis, kita duduk begitu, orang baru datang masuk majelis kita, kitanya pergi, nggak boleh. Tunggu dulu sampai kondisi sesuai. Sampai kondusif, mungkin 5 menit, mungkin 3 menit, sampai dia tidak mengira bahwa kita perginya gara-gara dia. Jadi dalam Islam walk out semacam itu tidak diperbolehkan. Kalau kita bermajlis, satu orang, majlis itu minimal 2 orang ya, 2 orang, 3 orang, lalu orang datang, jangan langsung pergi, duduk dulu, tunggu dulu sampai dia tidak mengira bahwa kepergian kita gara-gara dia. Dalam Islam, afdalul ibadah itu adalah menyelipkan kebahagiaan kepada hati orang beriman yang lain. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang dapat menyelipkan kebahagiaan pada saudaranya. Ya.
Maka usahakan kita jangan sampai melukai ataupun menyinggung perasaan orang lain tanpa kita sadari. Ya, orang lain datang, kita pergi, itu menyakiti dia. Kita berempat, kemudian ada orang minta duduk, kita tidak memberi, ataupun ada orang sedang duduk, kita suruh pindah. Subhanallah, Islam itu sangat memperhatikan perasaan saudaranya, bahkan di majelis sekalipun. Adab-adab majelis itu sangat diperhatikan. Najwa saja nggak boleh. Najwa, ngobrol, ngaronyoh begitu nggak boleh. Apalagi dalam majelis. Najwa dalam majelis itu adalah ngaharewos tepupuguh di masjid, di majelis. Ada orang sedang berbicara di depan, menyampaikan ilmu, menyampaikan ayat, tafsir, hadis, segala macam. Kemudian di tempat lain, di belakang, di tengah atau di depan ada najwa. Nah, najwa semacam itu adalah mirip-mirip kelakuan orang Yahudi yang selalu ngaronyoh, ngaganggu orang beriman. Setelah dilarang, mereka ngaronyoh sesama mereka, anggar masih ngaronyohnya. Kemudian setelah itu, lalu mereka menantang, sok atuh kalau memang itu larangan Allah, datangkan azabnya saja kepada kita. Kata Allah Ta'ala, biarkan Muhammad sekalian aja nanti azabnya di jahanam. Itu ancaman Allah kepada orang Yahudi. Nah, jangan sampai kita memiliki kelakuan seperti orang Yahudi, ngaronyohan batur di majelis atau ngaronyoh sesama mereka membicarakan majelis tersebut. Dalam konteks kenegaraan, ini adalah orang-orang yang ngaronyoh dengan pihak lain untuk ngarongrong negara yang sedang dia tinggali. Komprador-komprador asing itu adalah najwa dalam tingkat negara. Dia berkomunikasi dengan orang luar negeri, berkomunikasi, bekerja sama dengan pihak asing untuk memberi ancaman nyata atau tidak nyata kepada pemerintah yang ada di tempat itu. Jadi orang yang menjadi antek asing dan aseng itu dalam bahasa Quran adalah najwa. Najwa. Jadi membikin percakapan di luar percakapan umum, membikin percakapan di luar percakapan yang resmi di majelis itu. Dalam konteks kenegaraan, ini adalah orang-orang yang bekerja sama dengan pihak asing, diketahui atau tidak diketahui oleh negara tersebut, dan bikin ancaman. Itu adalah najwa. Maka Islam melarang orang berbuat najwa, yaitu percakapan-percakapan, hembusan-hembusan, harewosan-harewosan yang tidak mendatangkan kebaikan. Innaman najwa minasyaiton. Nah, perbuatan najwa, kalau tadi kelakuan orang Yahudi, sifat orang Yahudi, bikin najwa di dalam najwa, bikin najwa di dalam kalam, itu perbuatan Yahudi. Kalau di ayat ini tegaskan lagi, innaman najwa minasyaiton. Sesungguhnya perilaku najwa adalah minasyaiton, berasal dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, untuk membikin ricuh, membikin sedih, membikin tidak nyaman orang-orang beriman. Dan kita pun begitu, gini logikanya. Kalau ada perusahaan, ada bosnya gitu kan, punya karyawan, karyawan ini berhubungan terus dengan perusahaan lain, atau punya affair dengan perusahaan lain, atau dia sering berkomunikasi, sering ngumpul di mana, nongkrong di mana dengan perusahaan atau kompetitornya misalnya. Kira-kira yang punya perusahaan gimana? Marah, sebel, walaupun kita tidak tahu apa yang dinajwakannya. Nah, itu adalah najwa. Makanya jangankan level perusahaan yang cukup ketat, bahkan sesama kita saja, kita punya komunitas, lalu ada orang yang sering berhubungan dengan pihak lain. Nah, ini najwa, ini seperti ini, berbahaya. Maka sampai Allah menyebutkan najwa itu kelakuan orang Yahudi. Najwa itu berasal dari setan. Maka kalau kita sedang ada di satu komunitas, satu tempat, satu pekerjaan, satu lingkungan, bahkan satu negara, tidak boleh melakukan najwa dengan pihak lain. Anda berbisnis sesuatu di tempat tertentu, malah komunikasi dengan pihak lain, itu najwa itu. Anda berada dalam satu kabinet tertentu, malah masih najwa dengan kabinet sebelumnya. Itu najwa itu. Sudah punya presiden baru, masih najwa dengan presiden sebelumnya. Itu najwa. La khaira fi katsirin min najwa. Kebanyakan najwa itu tidak baik, kecuali kalau najwanya kepada kebaikan dan suatu ma'ruf. Ya? Mata-mata itu najwa. Makanya sebagian ulama mengharamkan perbuatan mata-mata.
Sebagian ulama mengharamkan yang namanya mukhabarat, mencari khobar orang lain, itu diharamkan. Karena bagian dari wala tajassasu, jangan memata-matai. Namun sebagian ada yang membolehkan demi kedaruratan. Dalam arti kata, kalau kita misalkan dirongrong pihak musuh, atau misalkan ada ancaman bahaya yang akan merongrong kita, kita boleh menggunakan mata-mata dalam keadaan tertentu, darurat dan terbatas. Contohnya Rasulullah SAW ingin mengalahkan pasukan musuh di Badar, beliau sebar mata-mata, dilihat, oh jumlah pasukan sekian, oh ontanya sekian, itu mata-mata. Ketika Rasul perang di perang Ahzab, perang Khandaq, Rasul nyuruh siapa itu, Huzaifah bin Yaman, tolong Huzaifah hitung jumlah mereka dan logistiknya, dilihat. Oh tendanya aya sekian, mun satenda limaan sakieu, ontanya aya 50 kali seorang 10-an saonta, ada orang Arab kan makanya rawo gitu ya, satu onta berapa dihitung jumlah satu, oh 10.000 ya Rasul, surveyor. Nah kalau yang semacam itu dibolehkan, tapi mata-mata secara umum al-mukhabarat, sebagian ulama mengharamkan perbuatan yang namanya mata-mata atau perbuatan spionase, tidak boleh, kecuali tadi darurat, terbatas, dan juga kepentingannya khusus tertentu diperlukan oleh ulil amri untuk menjaga kemaslahatan dan keamanan di wilayah pimpinannya. Innaman najwa minasyaiton liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya najwa itu sumbernya dari syaitan untuk menciptakan syar, keburukan, wa tafriq, perpecahan, baina qulubil mu'minin, antara qalb hati orang-orang beriman. Betul, itu betul, nyata itu. Jangankan level besar, RT saja. Kalau ada anggota RT-nya malah akrab dengan RT lain, itu sudah membuat hati tafrik. Aya naon ieu si bapak eta akrab nanti jeung RT sabelah, aya naon tah bawa-bawa, nah gitu aya. Ya RT RW bisa lah, bebas itu ya. Skala terkecil saya bilang tuh RT. Pak RT pun akan menilai ini ada apa dengan bapak ini, akrabnya bahkan lebih akrab kepada RT lain. Itu namanya najwa. Ada apa dengan bapak ini? Kok akrabnya dengan perusahaan yang sebelah? Akrabnya jeung toko sabelah daripada toko orang, padahal sarua yang dijualnya, dan lain sebagainya. Itu namanya najwa. Dalam tingkatan terkecil atau terbesar, najwa itu tidak boleh. Bahkan Allah tegaskan, innaman najwa minasyaiton. Sungguhnya najwa itu sumbernya syaitan untuk membuat resah, risau, gelisah, bahkan perpecahan di antara orang-orang beriman. Lalu di ayat ke-11-nya ini penting sekali tentang satu adab majlis. Kita harus memberikan kelonggaran bagi orang yang ingin duduk di majlis tersebut. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jika kalian diminta untuk bergeser karena ada orang baru masuk, atau ada orang baru masuk dan ingin duduk di situ, maka tafassahu, geser-geser ya, supaya orang dapat duduk di situ. Kemudian ada ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang berilmu di antara kalian. Saya akan tambahkan tafsir tersebut dari beberapa tafsir yang saya rangkum ya. Fadlu ahlil ilmi ala ghairihim hatta fil majalis. Orang-orang ahli ilmu atau ulama atau orang yang punya kedudukan ilmu, mereka hendaknya dimuliakan di majelis. Jadi kalau ada ahli ilmu di suatu majelis, maka muliakanlah mereka. Fadlu ahli ilmi, ada keutamaan, ada keistimewaan orang-orang beriman yang punya ilmu di atas yang lainnya, hatta fil majalis, bahkan di majelis. Bahkan ayat ini pun turunnya dengan ayat majelis. Jika kalian ada suatu majelis, ada orang mau masuk, maka geserlah, beri kelonggaran. Atau ada orang minta ingin duduk di satu majelis itu, berilah kelonggaran. Diminta atau tidak diminta, geserlah untuk beri kelonggaran. Ayat itu menyambung, masih satu ayat, Allah meninggikan derajat orang-orang yang diberi ilmu. Itu artinya, kata tafsir ini, bahwa orang di antara orang-orang beriman, kalau ada ahli ilmu dalam satu majelis, maka mereka berhak mendapatkan fadlun, keutamaan, ala gairihim, di atas yang lain-lain. Jadi kalau kita dalam satu majelis, muliakan orang yang ahli ilmu di kalangan orang-orang beriman. Kemudian
Saya kutipkan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, innal ilma yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya ilmu itu akan meninggikan derajat orang yang memilikinya baik di dunia maupun di akhirat, yang tidak dapat dilakukan oleh harta dan kekuasaan. Jadi ilmu itu mengangkat derajat orangnya melebihi kekuasaan dan harta. Ini kalau masyarakatnya masih sehat. Kalau masyarakat sudah nggak sehat, beda ukurannya. Ada perkataan ulama, al-am yahtarimu kabil mal, al-am yahtarimu kabil mal, wal khas yahtarimu kabil ilmi. Orang tertentu saja yang akan menghormatimu dengan ilmu, dan kebanyakan orang menghormatimu dengan hartamu. Ini perkataan ulama. Karena konteksnya zaman sekarang berbeda. Kalau masyarakatnya masih sehat, mereka akan mengutamakan ahlul ilmi dibanding dengan ahlul mali wal mansibi wal jah. Jadi kata Ibnu Qayyim, ilmu itu akan mengangkat derajat orangnya melebihi harta dan kekuasaan. Wala ghairi, bahkan dari keduanya digabungkan tidak akan mengalahkan keutamaan orang berilmu. Tetapi sekali lagi, fakta yang terjadi di lapangan zaman sekarang, pada umumnya orang menghormati kita dengan harta kita. Hanya sedikit orang yang menghormati kita dengan ilmu kita. Fal ilmu yazidu syarifu syarafan. Ilmu adalah sesuatu yang dapat menjadikan orang yang sudah mulia menjadi lebih mulia. Wa yarfa'ul abda majalisal muluk. Dan ilmu dapat meninggikan seorang budak sahaya di atas derajat para raja. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Budak-budak yang dulunya sahaya kemudian menjadi ulama karena belajar, itu mereka derajatnya adalah lebih mulia dibanding dengan penguasa-penguasa. Qala Sufyan as-Tsauri, seorang tabi'in bernama Sufyan as-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, arfa'un nasi indallahi manzilatan, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah man kana bainallahu wa baina ibadihi, adalah orang yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tempatnya adalah al-anbiya'i wal ulama, yaitu para rasul dan para ulama. Kata Sufyan as-Tsauri dalam kitab Sofwatus Sofwah karangan Ibnul Jauzi mengutip bahwa orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang yang menjadi perantara antara Allah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Siapa mereka? Ar-rusul, para rasul, wal ulama, dan alim ulama. Kenapa mereka mulia? Karena mereka menjadi perantara antara Tuhan dengan makhluk yang lain, antara Tuhan menjadi manusia yang lain. Itu beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari surat Al-Mujadalah ayat 7 sampai ayat 11. Kita nanti metode tafsirnya satu halaman supaya lebih memudahkan dan lebih cepat. Nah, terkait cerita kemarin, yaitu tentang seorang wanita yang bernama siapa? Yang mengadu kepada Rasul, suaminya menzihar dia, mengatakan kau bagai ibuku. Itu ada cerita tambahan yang saya kutip dari tafsir yang lain, bahwa wanita tersebut Khawlah binti Sa'labah, ya, Khawlah binti Sa'labah, ini juga menjadi koreksi buat kita. Ternyata dulu kita pernah diceritakan ada seorang sahabat yang tadinya tidak punya apa-apa, kemudian minta didoakan punya apa-apa, yaitu kambing dan ternak lain sebagainya. Setelah banyak malah lupa sholat asar. Ya kan, pernah dengar cerita itu kan? Itu cerita tidak sepenuhnya bisa dibenarkan, karena Sa'labah itu sahabat yang mulia dan baik. Itu banyak yang mengoreksi cerita Sa'labah yang pernah kita dengar. Sering sebagai motivasi, katanya dulu ada seorang sahabat yang miskin, lalu minta diberi jalan solusi, dikasih kambing, kemudian kambingnya beranak pinak dan sampai dia kaya, lalu setelah kaya melupakan sholat asarnya dan sebagainya, akhirnya dia kufur dan ingkar. Itu cerita tidak dibenarkan, tidak ada pembenarannya baik dalam riwayat maupun di dalam cerita-cerita sahih terkait dengan para sahabat. Jadi karena Sa'labah itu orang soleh, Sa'labah itu sahabat Nabi yang taat dan soleh. Tidak ada cerita, dan tidak masuk akal kalau cerita itu dinisbatkan kepada beliau. Seperti halnya cerita ketika ada seorang seorang bapak-bapak mau mengadu kepada Umar gara-gara kelakuan istrinya. Ketika dia mau mengadu, aduh istri saya di rumah nih nyebelin banget istri saya.
mau ngadu ke Umar, ini ketika di depan pintu Umar bin Khattab, dia mendengar Umar pun sedang dicarekan ku istrinya. Waduh, ini lebih parah istri Umar dicarekan ku istrinya. Hanya dia balik gitu. Tadinya mau nyurhatin istrinya, datang ke Umar, Umar lagi dicarekan ku istrinya. Wah, lebih parah gini Sayyidina Umar. Balik deh akhirnya. Can sabaraha berarti yang saya alami gitu. Itu pun cerita tidak dapat dijadikan rujukan dan pegangan. Karena tidak pernah ada dalam kitab Sahih menceritakan itu. Bahwa Umar dimarahin istrinya. Satu, Umar itu khalifah yang berwibawa. Yang kedua, Umar itu orang yang adil. Yang ketiga, tidak mungkin istri seorang khalifah agung memarahi suaminya sedemikian rupa. Kalau pasnya kecil mungkin ada, tapi kalau sampai ngelunjak-lunjak sampai lebih besar dari yang dimarahi oleh istri di rumahnya, itu tidak dapat dibenarkan. Di dalam kitab Syekh Al-Arifi mengatakan cerita tersebut tidak pernah ada sumbernya yang kuat sekalipun. Jadi tidak dapat diperbaiki. Yang ada itu adalah cerita Umar dimarahi oleh Khawlah ini. Jadi Khawlah binti Sa'labah ini seorang ibu-ibu yang mengetahui cerita Umar bahkan dari kecil. Suatu hari ketika Umar jadi khalifah, Khawlah ini masih hidup. Lalu Khawlah ini menasihati Umar bin Khattab dengan gaya khas nini-nini gitu kan. Gitu. Sampai dia mengatakan, "Wahai Umar, aku tahu masa kecilmu. Dulu kau dipanggil Umar." Umar itu dalam bahasa Arab tuh Umar kecil gitu. Kalau ada sigoh fu'ail dalam bahasa Arab artinya litasgir, untuk melahirkan kecil. Kalau ada orang dewasa Jundi, maka kecilnya Junaid itu. Kalau ada Abdun, kecilnya itu Ubed. Kalau ada apa lagi? Umar, berarti kecilnya Umar. Pokoknya kalau sigoh wazannya fu'ail itu artinya menjadi kecil gitu, panggilan kecilnya. Anas panggilannya Unais. Talib panggilnya Tuwailib. Jadi selalu begitu dalam bahasa Arab. Nah, kata Khawlah ini, "Wahai Umar, aku tahu sejak kecil namamu. Kau dulu dipanggil Umar, sampai kau sekarang dipanggil Umar. Dulu kau anak biasa begini-begini, dan sekarang kau menjadi Amirul Mukminin. Fattakullah ya Umar. Bertakwalah kepada Allah." Bukan. Ini tentang apa namanya? Khawlah ini mengingatkan Umar dengan ketaatan, dengan hari kiamat, dengan maut dan semacam. Jadi Umar itu diam terpaku, berjam-jam dimarahi oleh Khawlah ini. Khawlah binti Sa'labah. Ingatlah kematian, ingatlah hisab, ingatlah segala macam ya. Karena orang yang ingat kematian, dia akan menjaga supaya tidak luput dari kebaikan. Orang yang ingat hisab, dia akan selalu menjaga agar terhindar dari segala apapun yang sekiranya banyak dihisab. Itu Umar berdiri berjam-jam dimarahi oleh Khawlah binti Sa'labah. Sampai beliau mengatakan, andaikan Khawlah ini seharian dari subuh sampai maghrib marahi saya akan diam. Lazil tuh, aku akan terus tetap di sini, kecuali mungkin untuk sholat wajib, kata dia. Ilal maktubah, kecuali karena sholat wajib, aku akan terus berdiri di sini sampai Khawlah itu puas memarahiku. Ini memberikan kita adab. Bukan karena Umar yang nurunin mahar itu, bukan? Bukan, itu cerita lain. Kalau mahar itu tegurannya bukan itu, tegurannya, "Wahai Umar, apakah engkau mau merubah hukum yang telah ditetapkan dalam agama kita?" Nah, Umar akhirnya mengatakan, "Sodako, telah benar warni wanita ini. Dia benar dan Umar salah. Akhto'a Umar wa sodako, dia benar dan Umar salah." Itu kejadiannya. Tapi kalau yang ini enggak, ada nenek-nenek menasihati Umar tentang hari kiamat, tentang kematian. Itu dari pagi sampai sore. Dicarekan. Umar diam saja. Andaikan dia dari subuh sampai maghrib bicaranya, saya akan diam. Kecuali mungkin untuk sholat saja, kan itu wajib kan, sholat saja. Ini memberikan kita pelajaran bahwa kalau kita dimarahi orang tua, diam. Karena Umar sendiri sudah menjadi khalifah, bahkan sedang menjadi khalifah, dimarahi oleh nenek-nenek, beliau hanya bisa diam. Dikritik emak-emak, dikritik emak-emak, dicarekan ke emak-emak, Umar diam. Tidak mengucap kata apapun, dan dia mengatakan, andaikan itu seharian, aku pun akan mendengarkan marahan-marahannya dia. Nah, itulah the power of emak-emak. Jadi emak-emak itu di zaman Umar pun khalifahnya dimarahin. "Umar, mana ya baheula Umar, ayeuna Umar, baheula mana tidak apa-apa, sekarang Amirul Mukminin. Takutlah oleh kematian, ingatlah hisab nanti di akhirat." Oh, dicarekan, "Ittaqillah, bertakwalah kamu wahai Umar kepada Allah." Padahal Umar itu sudah takwa. Gitu. Tapi namanya ibu-ibu, ya begitu. Maka kalau dimarahin ibu-ibu, apalagi yang sudah tua, sudah nini, dengarkan saja, tidak usah dibantah, tidak usah diajak ngomong, diam saja.
Bahkan Umar mengatakan, andaikan seharian aku akan tetap di sini, paling untuk sholat saja. Minta izin, Bu, saya sholat dulu, nanti marahin lagi. Gitu. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahi lau habasatni, andaikan dia menahanku di sini min awalin nahari, dari awal hari hatta akhir sampai sore hari, lazil tuh aku akan tetap di sini illa di sholat, kecuali pergi untuk sholat saja dan kembali ke tempat itu untuk dimarahi. Jadi wanita itu sebenarnya tidak ada masalah, hanya untuk lisima'in nasihah, hanya untuk memberi nasihat kepada Umar. Jadi ini punya keprihatinan, punya kepedulian, ingin sekali menasihati Umar. Ya, beliau akhirnya limpahkan atau lampiaskan nasihatnya tersebut kepada Umar dengan khas ini. Ya Umar, qad kunta Umairan wal ana Umar, wal ana anta amirul mu'minin. Takutlah kematian, takutlah hisab, takutlah hari akhirat. Dan Umar pun diam terpaku sampai dalam waktu yang lama. Ini memberikan kita adab bahwa wanita itu memang punya power sendiri, ya, punya power sendiri, ya. Harus kita perhatikan dan kita. Itu bisa dikaitkan dengan ayat Innallaha ma'as-sabirin. Yang mana yang sikap Umar? Ya, bisa dikatakan Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersabar mendengarkan celotehan ataupun marahan ibu tersebut. Hadanallahu yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.